umurnya kira-kira berapa tahun? Kisaran 98 kisaran. Beratnya? Ya. Beratnya kalau umur 980. Kalau umurnya kira-kira berapa tahun ini? Ini 3 tahun setengah, awal 3 pasang. 3 pasang. Kalau ini? Ini masih kelas 1,5 mas ya. Tahun. Ini bisa dilihat agak mepet sini. Ya ini gomblok kata Mas Dwi, koilnya 3. Koil itu melihatnya seperti apa sih Mas Dwi? Bisa ditunjukkan saya Mas, koilnya itu seperti Mas. Koil itu apa sih artinya? Ini itu. Oh, 1, 2, 3 pasang. 3 pasang. Itu sudah 3 pasang. Gigitnya ada di bawah aja ya? Ya. Ya, sama rahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah Mas. Ini Bapak perkenalkan Pak? ya, saya nama saya Catur. Biasa kalau di dunia binatang orang menyebut saya tuh CTR. Itu inisial nama saya. Oh, berarti CTR Farm itu catur Pak ya? Betul. Sebenarnya. CTR Farm itu sebetulnya nama kepanjangan saya. Tapi orang-orang di dunia konstruksi awalnya menyebut saya itu dengan nama CTR. CTR. Alhamdulillah Mas, sore-sore santai melihat sapi yang makan rumput otot. Jadi hati di saat weekend seperti ini, saat berlibur rasanya beda. Jadi sambil santai di kandang menikmati sapi yang makan hijauan seperti ini, pikiran fresh. Mantap. Mantap. Itu Mas Dwi ya? Mas Dwi, tahu Mas Dwi? Jelaskan Mas tadi yang masalah koil ini Mas. Oh iya. Ini Gimana? ini salah satu masuk kandang Pak ya? Ini salah satu masuk kandang, namanya gomblok. 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 Gomblok artinya apa? Gomblok itu identik dengan besar dan gemuk, Besar gemuk ya. Sesuai lah. sesuai ya. Besar gemuk tinggi ini malah. Besar, gemuk tinggi dan perutnya melebar. Lebar. Jenisnya Simmental Marlboro ya Pak? Jenis semental Marlboro. Marlboro. Oh iya, ini P berapa Pak? Ini P baru 3 pasang. 3 3 pasang. Oh, P Baru ya. Baru. Baru ya. 3 pasang ya. Oh iya. Mas Dwi bisa dianu Mas? Gigi. Wangel. Enggak bisa P3 ya. Dan ini bisa. Bisa Pak. Ini bisa ini. Ini kita lihat Oh, ini. yang ini Pak. Kalau ini 2 baru mas. Ini jenis tipe limosin, namanya Brahma Mas. Ini termasuk super juga, bisa dilihat dari bodinya, posturnya juga tinggi dan panjang. Ini P2 ya? 2 baru. Baru P2. P2. Ya. P2 iya. Kalau melihat P-nya gimana Mas? Coba dilihat Mas Dik, saya juga lihat pengalaman. Ini ya teman-teman. Lihat Ini ternyata ada ilmunya ini. Ada ilmunya melihat. Oh, Ya, oke. P2. Oke, ini P2 kira-kira umurnya sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ini teman-teman P2 umurnya kira-kira 2 tahun setengah. Ini Brahma ini guys. Sempat ditimbang ini Pak? Insya Allah kita akan timbang nanti. Oke, Jadi pas cuaca tadi agak hujan, jadi habis ini kita timbang. Oh iya, totalnya di sini sapi ada berapa Pak? Saat ini ada 4, ada Brahma, ada Gomblok, ada Mick Jagger. Yang sana namanya saya pakai nama Jawa, Iya. Jono. Wah, yang Mick Jagger ini loh Pak, keren. Mick Jagger ini super keren karena dia punya ciri khas rambutnya. Kalau orang Jawa ngomong kriwil-kriwil. Ini Oh, gitu ya. salah satu ciri khas orang awam selalu melihat sapi Sumental itu dengan ciri seperti ini, kriwil-kriwil seperti ini. Oh, Ini- berarti nggak asal bikin nama ini. Tidak asal bikin nama, semua ada bentuk struktur dari sapi identik dengan nama yang saya berikan. Iya.
Oh ya, untuk pakan ini full hijauan Pak? Pakan urutannya begini. Sebetulnya pakan ini hijauan itu wajib. Iya. Selain pakan, saya juga memberikan pakan. Di sini saya juga akan memperkenalkan mentor saya di dunia sapi, Mas Dwi. Saya akan sini Mas, bantu saya untuk bicarakan soal pakan. Iya iya. Ayo Mas Dwi. Mas Dwi, sini Mas Dwi. Ini Mas Dwi ini mentor saya untuk urusan sapi. Jadi saya tahu dari Mas Dwi ini Indonesia khususnya Banyuwangi punya banyak potensi pakan alam. Jadi kita mengkolaborasikan bukan pakanan import dari luar negeri, tapi kita sebagai anak bangsa selalu memanfaatkan peluang hasil dari Indonesia. Silakan Mas Dwi, bantu jelaskan Mas Dwi, campurannya Mas. Kalau di sini full konsentrat, konsentrat bikinan sendiri. Untuk meliputi bahan-bahannya ada tepung jagung, terus kedelai akhir itu yang nggak layak dikonsumsi, terus sama datul, dedak padi, polar, Jagung. intinya itu pemanfaatan limbah sekitar lingkungan sekitar. Jadi di Banyuwangi ini kan banyak petani ya. Kadang-kadang petani itu waktu mau manen kedelai contohnya nih. Iya. Kedelai musim hujan sehingga kedelainya itu jadi tidak sempurna. Itu daripada dijual murah ke tempat lain, alhamdulillah kita sebagai peternak sapi bisa membeli dengan harga yang wajar. Petani juga bisa dapat harga yang baik. Hasilnya yang kita beli itu kita campur sendiri dengan Mas Dwi, meramu makanan, dan hasilnya saya praktekkan sendiri untuk sapi-sapi yang saya rawat seperti ini. Iya, jadi saling menguntungkan Pak ya. Insya Allah. Iya. Oh ya, untuk sentratnya sendiri itu ketemunya untuk per kilonya tuh berapa Mas? Untuk ketemunya untuk saat ini karena bahan-bahan lumayan naik Mas ya. Iya. Sekitaran 3.200. Iya. Untuk konsumsi khusus si gomblo ini untuk perharinya ini berapa kilo ini? Untuk si gomblo per hari 7 kilo ya. 7 kilo ya? 3,5 kilo Pagi. pagi, 3,5 kilo sore. 7 kilo teman-teman. Jadi ini hasilnya. kurang lebih ini udah mendekati 1 ton lah. Estimasinya 1 Estimasi ton Pak saya, ya? 1 ton. Makanan seperti yang Mas Dewi sampaikan tadi, pagi 3,5 kilo. Iya. Juga sore 3,5 kilo. Setelah kita berikan comboran normal wajib adalah hijauan. Hijauannya di sini ada 2 macam. Kita menggunakan odot Ada. dan juga pacong. Oh Pak Dong Pak ya? Ada pacong ya. Oh ya, untuk sentratnya sendiri itu juga dijual Pak? Dikomersikan juga? Jadi gini, untuk saat ini terus terang saya pakai sendiri. Iya ya. Artinya saya buktikan dulu seperti apa hasilnya. Dengan kondisi seperti ini saya cukup puas ya, teman-teman semuanya, para peternak yang ada di Banyuwangi khususnya atau Indonesia. Saya dengan Mas Dwi ini mempraktekkan sendiri hasil yang ada di sekitar Banyuwangi. Dengan langsung praktek begini, kita ngomong itu ada bukti. Iya. Itu yang buat saya sebagai peternak itu wajib ya. Iya. Jangan sampai saya ngomong ternyata sapi saya kurus. Itu saya tidak mau seperti itu. Jadi saya ingin membuktikan langsung apa yang saya berikan dengan saya timbang dalam 1 bulan misalkan. Saya juga ada di sini siapkan timbangan yang khusus sampai 1 ton lebih, Iya. sampai kapasitas 2 ton. Jadi monitornya gampang. Jadi Iya. dengan kondisi konsumsi makan seperti ini dalam 1 minggu berapa kilo saya tahu persis. Iya. Iya. Oh iya, ini kan estimasinya sudah 1 ton Pak ya. Ini gimana Pak? Ada planning dijual atau gimana? Kan hampir kurbanan ini Pak. Nah, gini, kalau masalah jual tentunya itu juga kemungkinan ya. Tapi untuk saat ini, karena saya sendiri sangat sayang, sangat hobi. Saya yang pertama terinspirasi dengan teman-teman saya di Jakarta, di Bogor. Jadi ada Mas Amin dari Kandang Pedalaman. Oh iya. Juga ada beberapa saya lihat di YouTube teman-teman wilayah barat. Saya tanya, kalian kalau beli sapi-sapi calon jumbo itu dari mana? Kebanyakan dari Banyuwangi. Nah, dari situ saya sebagai putra Banyuwangi, anak lokal Banyuwangi,
kenapa saya tidak memelihara sendiri Iya. sapi-sapi jumbo yang ada di Banyuwangi. Iya. Itu Mas. Kalau sisi ke depan nanti mau saya jual, ya insya Allah ya. Yang penting saya harus mendapatkan sapi-sapi dari Banyuwangi, sapi-sapi calon yang ada di Banyuwangi, saya besarkan dulu di Banyuwangi. Insya Allah selanjutnya saya bawa ke Jakarta atau ke Bogor atau Jabodetabek untuk melayani teman-teman saya yang pengen mungkin berkorban atau pengen akikah Ya. atau apapun yang sifatnya besar. Yang jumbo Pak ya, khusus yang jumbo ya. Khusus sapi jumbo. Kenapa Pak? Motivasinya Pak untuk ini kok mau nyetak jumbo itu? Nah, ini yang menarik nih. Jadi pengalaman saya sapi-sapi jumbo ini walaupun banyak di peternakan, di Banyuwangi pun banyak. Saya membuktikan sendiri pergi ke pasar-pasar yang ada di Banyuwangi, Situ Bondo atau Bondowoso gitu ya. Itu tidak semuanya saya pergi ke pasar itu pulang dengan membawa sapi. Jadi bisa dilihat ciri-ciri yang saya pelajari. Mas Dwi juga menjelaskan ke saya kalau mencari calon sapi dari tulang, dari badan, dari kaki, dari bulu, semua ada spek, Oh iya. ada kategorinya. Jadi tidak asal sapi itu akan jadi besar. Oh, gitu Itu harus pinter-pinternya kita dalam memilih. ya. Ya ini terbukti Pak. Yang jomblo ini besar ini. Terus si Brahma ini ya. Lama, Si Brahma ini juga panjang ini. panjang, besar dan warnanya hitam, menarik banget. Iya. Ini warna favorit Pak yang Brahma ini Pak. Iya, Brahma ini warna selera saya tuh Mas. Iya. Kalau laki-laki ibaratnya pejantan ini Mas. Ini teman-teman. Ini banyak dicintai kalau orang itu ibaratnya banyak dicintai oleh cewek-cewek remaja yang cantik. Gitu Mas. Asik ya. Ini bodinya keren. Jadi panjang, punya kaki yang sangat sporty ya. Ini kalau di dunia kita ya, ini banyak disukai oleh cewek-cewek yang cantik ini. Itu Mas Dwi. Kita dari memilih itu juga harus cari yang potensinya besar dan gagah Mas. Mantap, semangat dan tetap giat mencintai apa yang kita punya. Oh ya Pak, ini lahannya kan luas sekali nih Pak ya. Iya Mas. Ada planning untuk ini kandang tahap 2. Benar Mas, insya Allah apa yang saya punya ini pertama tahap belajar ya. Tahap belajar Ya. tidak mungkin saya langsung melihara sapi yang cukup banyak dengan kandang yang cukup besar. Jadi insya Allah dengan kondisi seperti ini sudah 1 tahun saya mulai belajar cara membuat kandang yang baik, cara membuat tempat makan yang baik, cara memilih sapi yang baik. Nah yang paling penting sebelum kita memelihara sapi atau menambah, pastikan stok hijauan itu cukup. Itu yang penting. Iya. Itu ya. Terus di sini juga ada kandang kambing, Pak. Belum ada isi atau sudah panen ini, Pak? Jadi kalau kambing sedikit saya sampaikan, awalnya saya ada 36 kambing jenis Marino, Dormas, Sopas, dan Texel. Jadi setelah saya campur dengan sapi sama kambing, ada beberapa orang menasihati saya. Saya ini orang yang selalu mendengar apa kata orang tua. Iya, Pak. Iya, iya. Kata orang tua sebaiknya limbah dari domba, kambing ini akan berpengaruh terhadap sapi. Nah, kebetulan saya punya lahan di puncak di Bogor. Domba-domba yang ada di sini saat ini sudah saya pindah ke Bogor. Oh gitu ya. Oh berarti sempat isi nih Pak ya? Sempat isi dan alhamdulillah sebetulnya sehat. Cuman karena saya tidak mau mencampur sapi dengan domba, akhirnya saya mengalah. Domba-domba yang ada di sini saya pindah ke Bogor. Oke siap. Oh iya Pak, ini ada agenda penimbangan juga ini, penimbangan. Insya Allah Mau sore ini ditimbang ya? kita akan timbang Mas. Oke. Kita akan timbang, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Insya Allah membuat saya puas. Ya. Ayo. Ayo. Mas Dwi, Ayo Mas Dwi. bantuin Le. Sikat.
Ini selain ditimbang nanti aku jalan-jalankan untuk dinaikin juga nanti. Yang ini Pak. Oh, yang ini. Oh. Yang mas dulu, yang dulu mas, yang dulu mas, yang dulu mas. Yang dulu Le. Ya, ini mau dilakukan penimbangan. Yang mana dulu? Si Gomblo atau si Brahma dulu? Goblok dulu mas. Gomblo dulu ya. Dulu ya. Apa Le? Ini kalau Brahma udah dua sih tenanan gambar. Oh. Nyolong. Apa nama? Enggak. Di grill kok kan? Serem tuh Pak. Terus ya. Apa berjalan? Hah? Operasi terus Mas. Tisang kok Ini ngene. gini. Sementara tisang kok ngene iki wis iki lho. Ini bekas MM. Kayak kanan juga ternyata. Tengahmu apa? Boleh. Kalau udah panjang dimatiin.